Setelah sampai di kamar, Reno kembali membersihkan badannya di kamar mandi. Padahal tadi dia sudah sempat mandi saat di hotel sebelum dia pulang ke rumah, tapi saat berada di kamarnya itu dia merasa tubuhnya kotor hingga tak pantas naik ke atas ranjang mereka yang bersih, sehingga Reno pun memutuskan untuk membersihkan badannya kembali di kamar mandi. Alia yang menyusul Reno ke kamar mereka menyadari bahwa Reno tengah mandi di kamar mandi dan dia pun langsung menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya dan meletakkannya di atas tempat tidur, lalu dia pun duduk di atas ranjang menunggu Reno selesai mandi. Beberapa waktu kemudian Reno keluar dari kamar mandi dan wajahnya langsung bertatapan dengan Alia yang tengah menatap ke arah kamar mandi, di mana dia juga tak sengaja bertatapan dengan istrinya yang sedang duduk di atas ranjang. Reno yang masih kaget dengan kejadian tadi pagi merasa sangat khawatir jika Alia merasa curiga kepadanya hingga dia pun buru-buru mengalihkan pandangannya dari Alia. Hal itu membuat Alia merasa sedikit heran, dia merasa janggal dengan perubahan sikap dari suaminya semenjak pulang dari pesta. "Ada apa, Mas? Kenapa kamu seakan tengah menyembunyikan sesuatu dariku?" tanya Alia kepada Reno. Tapi Reno hanya diam saja, dia langsung beranjak menuju lemari untuk mengambil pakaian ganti. "Aku sudah menyiapkan pakaian gantimu, Mas, ini," ujar Alia menunjuk pakaian ganti milik Reno yang sudah dipersiapkan di atas ranjang. Reno berbalik dan berjalan ke arah ranjang di mana Alia meletakkan pakaian ganti untuknya, dan dengan perasaan yang masih diliputi kegelisahan Reno memakai pakaian tersebut. "Mas, kenapa sejak tadi kamu tak berani menatap mataku, ada apa?" tanya Alia penasaran karena tak ingin semakin membuat Alia merasa curiga akibatnya. Hari ini Reno langsung mengangkat kepalanya dan menatap wajah istri yang sangat dia cintai. "Tidak ada apa-apa kok sayang," jawab Reno berusaha untuk menenangkan Alia. Alia tersenyum kecut mendengar jawaban dari suaminya itu. "Dengan siapa kamu menginap di hotel, Mas?" tanya Alia kepada Reno. Jantung Reno langsung berpacu dengan cepat mendengar perkataan dari Alia. Dia terdiam beberapa waktu untuk mencari jawaban yang akan dia berikan kepada istrinya. "Kamu tak kenal dia, Alia," jawab Reno dengan datar. "Masa sih aku tak kenal? Bukankah kamu sering membawaku menghadiri pesta teman-temanmu? Setidaknya ada beberapa orang temanmu yang aku hafal namanya," jawab Alia kepada suaminya. Reno langsung menarik nafas dalam mendengar perkataan dari Alia, seakan-akan Alia ingin menyelidiki dengan siapa dia semalam. Hal itu membuat Reno semakin tak menentu, dia sungguh tak mau Alia merasa curiga kepadanya hingga dia pun langsung menjawab dengan asal. "Semalam aku menginap bersama dengan Taraf dan juga Tomo," balas Reno kepada Alia. Alia berusaha mengingat kedua nama yang disebutkan oleh suaminya itu dan memang benar dia belum pernah mendengar nama itu sehingga dia pun langsung tersenyum kecut ke arah suaminya itu. "Kamu benar sekali, Mas, aku tak kenal mereka," jawab Alia kembali. "Apa kamu sudah sarapan?" tanya Reno kepada Alia dan Alia pun langsung menggelengkan kepadanya. "Ini sudah jam berapa, Alia? Kenapa kamu belum sarapan juga? Kalau begitu ayo kita sarapan bersama," ajak Reno kepada Alia. Alia langsung turun dari ranjang dan tersenyum lebar ke arah Reno. "Mana mungkin aku bisa sarapan sendirian, Mas, pikiranku selalu tertuju kepadamu. Aku sungguh khawatir terhadapmu karena kamu tak bisa aku hubungi sedikitpun sejak semalam," ucap Alia dengan suara sedikit merajuk kepada suaminya. Reno langsung mengupayakan senyuman ke arah istrinya. "Maafkan aku ya sayang, semalam ponselku kehabisan daya dan aku lupa membawa chargernya, makanya sampai sekarang ponsel itu mati," jawab Reno berbohong, padahal dia tak tahu sedikitpun apakah ponselnya masih menyala atau tidak karena memang sejak dia keluar dari hotel dia tak memeriksa ponsel yang dia simpan di saku celana yang dia kenakan tadi. Alia dan juga Reno langsung turun ke lantai 1 untuk sarapan sementara kedua orang tua mereka sudah selesai sarapan bersama. "Kalau kamu pergi pesta dan tak sempat untuk pulang ke rumah, kamu seharusnya memberikan kabar kepada Alia, Reno," tegur Lastri saat melihat putranya itu dan juga Alia tengah sarapan di meja makan. Reno langsung menoleh ke arah mamanya dan langsung tersenyum sungkan. "Maafkan aku, Ma.
Semalam teman-teman menantang untuk minum jadi aku malah mabuk dan tak sempat mengirimkan kabar apapun kepada Alia. Lagi pula ponselku kehabisan daya. Ucap Reno kepada mamanya. Itu yang mama tidak suka kalau kamu pergi pesta Reno, teman-temanmu selalu saja menantangmu untuk minum minuman keras sehingga kamu selalu saja seperti ini. Pokoknya untuk kedepannya jika kamu pergi pesta dan Alia tak ikut serta denganmu, jangan pernah bersikap seperti ini lagi. Tegur Lastri kembali kepada putranya itu dan Reno langsung menganggukkan kepalanya ke arah mamanya. Iya ma aku tak akan mengulangi lagi, jawab Reno. Alia dan juga Reno kembali menikmati sarapan yang ada di hadapan mereka. Sesekali Alia melirik ke arah wajah Reno yang terlihat seperti memendam sesuatu. Hal itu membuat Alia merasa sedikit curiga tapi dia berusaha untuk bersikap setenang mungkin di hadapan suaminya. Aminah yang keluar dari kamarnya langsung melihat keberadaan dari Reno dan juga Alia yang tengah sarapan. Kalian lagi sarapan ya? Sapa Aminah kepada menantunya itu. Dia langsung menarik kursi di hadapan Alia dan juga Reno yang tengah menikmati sarapan. Iya bu, apa ibu sudah sarapan? Tanya Reno kepada mertuanya itu. Ibu dan juga mamamu sudah sarapan sejak tadi. Oh ya, ibu cuma mau bilang sama kamu Reno, papa dan juga mamamu berencana untuk membelikan rumah yang ada di sekitaran kompleks ini untuk ibu jadi kamu tak perlu mencarikan rumah yang lainnya lagi. Ucap Aminah kepada menantunya itu. Reno langsung menautkan alisnya mendengar perkataan dari mertuanya itu. Benarkah bu, rumah yang mana? Tanya Reno dengan heran. Ibu tak tahu rumah yang mana tepatnya tapi mama dan papa mau bilang rumah yang ada di gang sebelah. Jawab Aminah kembali. Lastri yang hendak mengambil minuman langsung menimpali ucapan dari Aminah kepada putranya itu. Itu loh, Reno, rumah Pak Agus yang ada di gang sebelah. Pak Agus itu mau pindah ke luar kota jadi rumahnya mau dia jual. Kata papa rumah itu saja yang dibeli untuk tempat tinggal ibu mertuamu ini. Ucap Lastri kepada putranya dan Reno pun langsung menganggukkan kepalanya. Tidak masalah kok bu, kalau rumah itu yang akan dibeli lagian rumah itu sangat layak kok untuk ditempati dan juga besar seperti rumah ini. Ucap Reno kepada Aminah. Aminah langsung kaget mendengar ucapan dari menantunya itu. Maksudmu rumah Pak Agus itu sama besarnya dengan rumah ini? Tanya Aminah dengan heran dan Reno pun langsung menganggukkan kepalanya. Iya bu, rumah itu memang tidak terlalu luas seperti rumah ini tapi tidak jauh berbeda kok hanya sedikit perbedaannya. Jawab Reno kepada Aminah. Aminah sungguh kaget karena Lastri dan juga Gunawan hendak membelikan rumah mewah untuknya sehingga dia pun langsung berjalan cepat menghampiri Lastri yang tengah berada di dapur untuk mengambil minuman. Lastri, apa yang disampaikan oleh Reno benar bahwa rumah yang akan kamu dan juga Gunawan berikan kepadaku sangat besar seperti rumah ini? Tanya Aminah kepada Lastri dan Lastri pun langsung menoleh ke arah sahabatnya itu dengan senyuman lebar di wajahnya.